Selamat malam, saudara. Anda sedang menyaksikan BIN Mafo Malam. Sejumlah mahasiswa Unimor yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa menyegel ruang Rektor Universitas Timor. Penyegelan ruang Rektor Unimor oleh sekelompok mahasiswa ini merupakan buntut dari tidak bertemunya mahasiswa dengan Rektor Stefanusio saat menggelar aksi demonstrasi pada Kamis 4 Juli lalu. Alasan kita melakukan penyegelan yang pertama karena memang kita melihat tindakan ini dilakukan bagaimana untuk menghindar daripada masa aksi di Universitas Timor. Siapa yang menghindar enggak? Artinya bahwasanya Rektor Universitas Timor menghindar daripada masa aksi dengan maksud tuntutan-tuntutan yang sebetulnya sudah dipersiapkan. Ini sebetulnya harus didiskusikan, bukan untuk menghindar kemudian persoalan ini dilakukan sampai penyegelan gedung ini. Aksi demonstrasi tersebut mendapat perlawanan ketat dari sejumlah security yang bertugas. Amarah masa aksi memuncak ketika tak ada kejelasan tentang keberadaan Rektor Stefanusio. Supaya fasilitas tidak rusak, kita datang di sini mempertanyakan fasilitas. Masa aksi kemudian menerobos pagar betis security Unimor setelah kurang lebih 2 jam melakukan berbagai upaya masuk dan negosiasi. Perwakilan masa aksi sebanyak 4 orang akhirnya diizinkan untuk masuk dan menyegel ruang rektor. Sebetulnya kita dari Ormawa tidak menginginkan hal ini terjadi, hanya karena memang tindakan yang dilakukan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan dari pihak Universitas Timor belum ada, sehingga kita berinisiatif dengan cara seperti ini, sehingga ke depan apabila Rektor Universitas Timor sudah ada di tempat ini, kita akan kembali untuk bagaimana membahas persoalan ini. Saya pikir tidak terlalu mudah untuk bagaimana persoalan ini dibicarakan, hanya karena saja yang bersangkutan dengan alasan-alasan tertentu tidak bertemu dengan kita, sehingga mungkin Sejumlah persoalan yang disuarakan masa aksi yang tergabung dalam Ormawa Intra Kampus BEM dan BLM, diantaranya terkait praktek gratifikasi pengelolaan KIP kuliah, NIP, dan nomor identitas Dekan Visipol berstatus ASN P3K, serta pemerataan pembangunan fasilitas kampus. Persoalannya apa? Yang pertama adalah kebijakan oleh pengelola KIP kuliah yang tidak kena sasaran dan tidak berpijak pada dasar regulasi yang ada dengan muatan ancaman. Yang kedua itu adalah tindakan gratifikasi di Fakultas Visipol. Itu biasanya teman-teman yang melakukan ujian proposal, ujian skripsi harus menyediakan makan untuk seluruh dosen. Jadi kita melihat hal ini menjadi beban kepada mahasiswa yang mempersiapkan diri untuk tugas akhir. Tujuan kita adalah meminta rektor untuk segera membuat putusan untuk hentikan tindakan gratifikasi itu. Yang ketiga, mengenai pembangunan gedung Visipol. Pembangunan gedung Visipol, papan pembangunannya sudah ditancap 5 tahun yang lalu, itu tidak salah. Di situ, sampai hari ini tidak ada kemajuan. Salah satu poin penting yang dipertanyakan masa aksi adalah terkait keabsahan ijazah alumni Visipol, di mana Dekan Visipol yang menandatangani lembaran ijazah tersebut berstatus ASN P3K. Ijazah mereka itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dicatat. Karena yang di dalam seharusnya dicatat itu adalah Dekan Fakultas Visipol dengan statusnya sebagai P3K. Maka pada lembaran ijazah teman-teman, statusnya harus identitasnya harus dilengkapi dengan NI P3K, bukan NIP. Namun persoalan hari ini, teman-teman yang wisudawan dari Visipol ada lembaran ijazah yang menggunakan NIP dan menggunakan P3K. Kita mempertanyakan keabsahan daripada lembaran-lembaran ijazah tersebut. Terima kasih Anda telah menyaksikan BIN Mafo Malam. Bersama seluruh kru yang bertugas kami undur diri dan selamat malam. Berita baru dan baru lagi, bukan hoax, bukan ilusi. Hadirkan fakta terpercaya, semua untuk sahabat BIN Mafo.